Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Xiaomi 15T Pro. Ya, ini adalah seri Xiaomi 15T yang paling tinggi dan mungkin yang paling waras upgrade-nya tahun ini. Terutama buat saya pribadi yang udah nyobain Xiaomi 15T lebih dulu ya daripada yang versi Pro ini. Saya ngerasanya kalau 15T itu kayak Xiaomi 14T tapi versi facelift. Upgrade-nya tuh tipis banget dan lebih ke makeover bagian luarnya aja. Terus kalau kita ngeliat dalamannya juga ya nggak ada peningkatan atau lompatan yang terlalu signifikan lah. Malah saya jadi mikir gitu ya, in this ekonomi kayaknya lebih worth it buat ngambil Xiaomi 14T versi tahun lalu gitu ya. Karena ya harganya udah makin murah dan dengan harga yang sama dengan 15T sekalipun, kita bisa dapetin varian memori yang lebih lega sampai setengah tera. Tapi ini tuh nggak saya rasain pas nyobain Xiaomi 15T Pro yang upgrade-nya lebih ugal-ugalan. Malah kalau saya ngelihat ya, upgrade-nya ini agak keterlaluan sih. Karena ya upgrade spek flagship killer di HP ini tuh bahkan sampai ngekill flagship Xiaomi-nya itu sendiri, si Xiaomi 15. Ya gimana enggak ya, dengan racikan kamera Leica yang udah pakai teknologi periskop, terus chipset yang beringas, varian setengah teranya ini cuma dijual di harga 10 juta loh. Bahkan malah udah turun lagi ya, kalau kita ngeliat marketplace, rata-rata udah ada yang jual Xiaomi 15T Pro ini di harga 9,7, 9,8 jutaan. Bahkan nambah 1 juta lagi, kita lo bisa dapetin varian memori di 1 tera. Bayangin, di HP flagship lain, nambah memori segede itu tuh beda harganya bisa antara 4, 5, bahkan 6 jutaan. Jomplang banget. Tapi itu justru yang bikin saya curiga sih. Dengan harga yang sebagus itu, kita mesti mikir nih. Kira-kira Xiaomi ini motong biayanya di mana ya? Masa iya nggak ada spek yang dikurangi sama sekali di HP ini? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas. Ya, sama kayak 15T, yang dijual banget dari HP ini tentu di kamera plus tuningan Leica-nya. Dan embel-embel Pro di sini tuh cukup melebihi ekspektasi saya ya sama HP ini. Jadi first time nih akhirnya Xiaomi seri T itu kebagian kamera zoom yang punya spesifikasi bener-bener flagship. Yes, di sini udah pakai teknologi periskop. Dan kamera telenya juga emang nggak kaleng-kaleng ya. Dia udah ditandemin sama OIS supaya lebih stabil. Terus resolusinya juga rapet di 50 megapiksel dan udah bisa 5 kali optical zoom. Selama ini saya belum pernah ketemu sih HP di bawah 10 juta yang kamera periskopnya tuh sesakti ini. Karena ya biasanya tuh periskop di range harga segitu itu optical zoomnya tuh paling mentok ya itu di 3 kali itu, nggak pernah lebih. Nah ini dapat 5 kali zoom. Nah buat yang doyan street fotografi, zoom 5 kali optical gini tuh emang legit banget sih. Biar kelihatan bedanya sejauh apa, ini saya sandingin hasil foto 5 kali zoom Xiaomi 15T Pro bareng kamera HP 9 jutaan yang lain. Nah, paling kelihatan tuh di teksturnya ya. Jepretan 15T Pro di sini tuh masih bisa nangkep tekstur yang bagus banget dengan jarak zoom yang lumayan jauh kayak gini. Foto gedung, foto patung, foto pohon-pohon dari jarak yang sejauh ini, detail tuh masih dapat banget. Belum lagi kalau kita ngomongin dynamic range-nya. Area gelap dan terang di sekitar foto tuh masih dapat porsi yang pas. Optical zoom 5 kali ini bener-bener ngasih fleksibilitas ya buat foto. Nggak perlu takut fotonya pecah, warnanya hancur, feel-nya tuh bener-bener kayak lagi pakai kamera utama. Fleksibilitas ini yang kepake banget buat foto-foto portrait yang lebih dramatis. Asli sih, beda banget ya feel foto bokeh dengan zoom yang cuma 1 kali atau 2 kali dengan yang 5 kali kayak gini. Kayak lebih dapat aja gitu moodnya ya kalau dipakai buat foto-foto bokeh. Ya, gara-gara spotlight HP ini tuh di kamera zoom 5 kalinya, kamera utamanya malah hampir nggak kebagian perhatian. Nah, buat yang sebelumnya pernah pakai Xiaomi dengan kamera Leica, mungkin masih familiar banget ya dengan karakter foto kayak gini. Warnanya emang relatif lebih mateng, gonjrengnya pas, detailnya masih dapat banget untuk kebutuhan cropping di area tertentu. Nah, pas saya sandingin sama kamera HP 9 jutaan yang lain, dominasi kamera 15T Pro ini masih solid banget ya. Garis-garis bangunan kelihatan lebih tegas, area langit masih nampilin gradasi, dan meski bisa tetap fokus nangkep detail di bagian langit, area di bawah itu masih terekspos cukup detail. Benar-benar diratain sih cakepnya ya di hampir semua area foto. Nggak fokus di bagian tertentu yang pencahayaannya cukup keras. Untuk foto-foto berikut rata-rata saya ambil pakai preset vibrant ya, yang emang ngejar warna yang lebih nampol. Tapi kalau butuh foto dengan mood yang klasik, yang timeless, ada juga sih preset autentik yang lebih berkarakter. Ya saya suka kalau brand HP collab sama perusahaan kamera atau lensa model Leica kayak gini tuh tipis-tipis kita dikasih looks ya yang mendekati kamera aslinya. Selain 2 preset tadi, kalau ngecek filter, ulti fotonya tuh ada di sini. Tinggal pilih aja nih sesuai mood fotonya mau kayak gimana. Kalau versi saya sih black and white-nya Leica emang gak ada obat ya. Kontrasnya tuh gurih banget. Gak cuma sekedar foto biasa yang dikasih efek hitam putih doang.
Kalau butuh angle yang lebih lega, ultrawide 12 megapikselnya juga bukan cuma sekedar pajangan doang ya. Leganya tuh dapat, detailnya cakep, warnanya juga masih konsisten bagus karena masih dapat backingan dari Leica. Efek distorsinya juga udah makin minim ya, jadi ya udah nggak kelihatan efek-efek lengkung di pinggiran frame-nya. Di sini 15T Pro juga udah nggak terlalu fokus moles warna doang, tapi udah lebih merhatiin detail-detail teknis yang bikin foto kelihatan lebih matang. Selain kamera zoom, ulti maksimal dari 15T Pro ini bakal lebih kelihatan pas kita pakai buat hunting foto-foto malam. Kelasnya emang beda ya, melihat hasil foto kamera HP 9 jutaan sebelahnya tuh berasa lebih gelap. Emang sih foto malam itu bagusnya kalau vibes gelapnya lebih ditonjolin. Tapi ya pas ngeliat foto malam yang serba terang di 15T Pro, ini tuh kayak pengen nunjukin kameranya emang bener-bener dewa. Biasanya tuh kalau kita maksain hasil lebih terang kayak gini, ya efeknya bakal banyak noise, bintik, detailnya hancur, warna yang geser dari aslinya. Tapi ini nggak kejadian di kameranya 15T Pro. Ini tuh berasa foto malam yang dikasih lighting tambahan. Detailnya masih rapi, cahaya lampu malam nggak beleberan, dan hampir semua area terekspos dengan baik. Bahkan saya sempat nyobain zoom 5 kali ya, di kondisi gelap kayak gini tuh hasilnya masih sangat-sangat paripurna. Thanks banget nih ada OIS yang bakalan jagain kamera telenya tuh tetap stabil. Karena ya PR-nya foto malam dengan cahaya minim kayak gini tuh kameranya butuh steady lebih lama ya, buat ngumpulin cahaya masuk lebih banyak. Ya, kalau dipakai buat konten, kamera belakang 15T Pro ini udah cukup dewa ya skillnya. Dia kalau dimentokin paling maksimal atau rata kanannya bisa sampai 8K 30 fps. Cuma ya bakal jarang saya pakai juga sih, karena yang pertama ukuran video segitu tuh boros banget memorinya, dan yang kedua ya belum optimal banget sih kalau buat di-up di media sosial. Jadi di sini saya prefer pakai resolusi 4K-nya yang emang juga udah cukup mateng. Nah ini saya lagi pakai yang 4K 60 fps ya. Ini saya sandingin sama HP 9 jutaan dengan resolusi dan frame rate yang sama. Sebenarnya 4K-nya bisa dimentokin lagi sampai 120 fps. Cuma pas saya coba, kalau dipakai sambil jalan sih goyang-goyang banget. Jadi kalau 4K 120 fps di 15T Pro ini prefer kalau kita rekamnya pakai tripod atau stabilizer. Nah ini kalau butuh angle lebih lebar ya, lensa ultrawide-nya bisa rekam di resolusi yang sama-sama maksimal ya, 4K 30 fps. Tajamnya dapat, luasnya juga cakep nih. Dan kalau kita pakai ultrawide ini juga bisa pindah-pindah antara kamera belakang juga ya. Misal kita pindah ke kamera utama, ini beneran pindah ya. Kita coba balikin lagi. Set. Kita coba zoom di 5 kali ya. Cek set. Tuh. Ini kalau dimentokinnya sama-sama 5 kali gimana? Set kebablasan. Nah, tuh. Tulisan Pertamina depan sana tuh. Kita sama-sama jajarin ya. Tuh. Yang satunya pecah, Pak. Ya, wajar sih karena memang ini udah pakai lensa periskop yang kemampuan zoomnya juga lebih paripurna. Cuma kalau dipakai buat ngevlog, kamera depan 15T Pro ini emang bukan yang bagus-bagus banget ya. Menurut saya sih ini biasa aja untuk kamera depan. Ya meskipun sebenarnya untuk resolusinya juga udah cakep ya, 4K juga. Cuma ya memang terbatas di 30 fps. Nah, sementara di HP-HP 9 jutaan kebanyakan itu rata-rata udah bisa rekam yang kurang lebih mirip ya dengan kamera belakangnya, bisa 4K 60 fps. Dan kalau ngeliat tone mukanya juga ya ini masih yang agak jauh dari warna aslinya. Terus kalau kita arahin ke backlight tuh, nah ini beda banget sih. Nah kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengaran dari 15T Pro atau justru lebih bagus HP sebelahnya? Coba komen di bawah. Ya nggak cuma kamera doang yang levelnya flagship, mesin HP ini juga dikasih yang mentok kanan. Bayangin deh, chipset 3 nanometer yang biasanya tuh nangkring di HP belasan juta kayak di Oppo Find X8 Pro, di Vivo X200 Pro, sekarang ada di HP yang harganya nggak nyampe 2 digit. Dan bahkan kalau kita ngeliat embel-embel plus di chipsetnya ya, si Dimensity 9400 Plus ini bisa dibilang versi overclock dari chipset yang dipakai di HP-HP flagship tadi. Dan ini tandemin sama spek memori yang juga kenceng banget ya, RAM-nya LPDDR5X, terus storage-nya UFS 4.1. Ya wajar ya kalau kita ngeliat skor AnTuTu yang juga super duper gede.
Ini bisa tembus di kisaran 2,7 jutaan. Yang mana angka segini tuh ya mainannya chipset-chipset yang beneran yang level-level dewa gitu, kayak Snapdragon 8 Elite. Bahkan kencang-kencang gini mesinnya juga masih cukup jinak ya, pas digeber di performa maksimalnya. Ini sempat saya tes pakai 3D Mark ya, untuk tingkat stres dari chipset ini juga masih bagus banget ya. Dia ada di kisaran 56 sampai 60%. Ya, ini not bad ya untuk ukuran chipset yang emang tipikal lari maraton kayak gini. Nah, kalau buat performa gamingnya, ini tinggal merem aja sih. Settingan FPS-nya tuh udah kebuka yang auto tinggi ya, 120 FPS. Contohnya di sini ya, push rank Mobile Legends, nggak perlu setup sana sini lagi, 120 FPS-nya udah bisa langsung dicicipin. Cuma yang agak anomali sih, kenapa settingan grafis ultranya tuh nggak ada di sini. Udah saya update yang paling baru ya gamenya, terus downloadnya juga dari Get Apps, bukan dari Play Store. Grafis ultranya tuh masih nggak ketemu gitu di gamenya. Tapi ya udahlah ya, sambil nungguin update selanjutnya, dengan settingan FPS yang tinggi kayak gini, performanya juga masih sangat-sangat stabil, biar digeber marathon match di atas 1 jam. Main PUBG Mobile juga smooth parah nih, di frame rate yang sama-sama tinggi di 120 fps. Asli sih, mabar tembak-tembakan dengan FPS tinggi itu bener-bener nagih ya. Karena ya dengan frame rate yang lebih tinggi, kita bisa dapetin gerakan yang lebih luas, dan mencet tombol kebanyakan juga masih berasa sat-set. Ngaruh banget juga sama respons layar yang makin sensitif, apalagi di momen-momen yang butuh gerak cepat. Tapi emang sih, konsekuensi manteng di 120 fps terus, itu bakalan ngaruh sama konsumsi baterai yang juga cepet boncos. Angkatnya juga lumayan berasa nih kalau kita udah main di atas setengah jam. Tapi terpantau suhunya masih aman-aman aja ya, alias gak pernah lewat dari 45 derajat Celcius. Nah, kalau dua game tadi tuh masih kerasa enteng, cobain deh rasain main Wuthering Waves pakai settingan yang paling nyiksa. Asli, main pakai grafis yang paling cakep, frame rate-nya tuh anteng Pak, di 55 sampai 60 fps. Mau pas battle yang rusuh kayak gini pun paling cuma ngedrop itu di 51 sampai 53 fps doang. Ini saya nggak pakai tweak atau tuningan apapun ya, dan nggak perlu fan cooler tambahan, performanya tuh beneran sebuah sini dan masih tetap stabil. Ya kalau dicari kurang-kurangnya sih paling di layar 144 Hz-nya yang emang belum optimal banget kalau kita pakai buat main game. Ya sebenarnya ini balik lagi ke game-game Android yang belum banyak juga kan yang jalan sampai 144 fps. Kalaupun ada itu ya lebih ke game-game casual gitu kayak game Subway Surfer. Dan ini emang benar-benar jalan sih di 144 fps pas saya cobain. Itu ngacir parah ya pas kita lagi swipe-swipe karakternya di game Subway Surfer. Cuma kalau untuk game-game kompetitif, game tembak-tembakan, itu sayangnya belum ada ya atau belum bisa maksimalin layar 144 Hz di HP ini. Ya nggak usah jauh-jauh dari game deh. Ini saya coba explore menu aja, 140 Hz-nya tuh nggak kepake sama sekali Pak. Rata-rata pas saya scroll-scroll kayak gini tuh dia cuma jalan di 120 Hz ya. Dan emang 144 Hz-nya itu cuma jalan di aplikasi tertentu ya, kayak aplikasi benchmark yang emang bener-bener maksimalin spesifikasi layarnya. Untuk refresh rate-nya juga udah dinamis ya, artinya dia bakal nyesuaiin sama konten yang lagi ditampilin. Kayak misalnya di sini saya scroll-scroll berita di browser, terus di timeline media sosial, dia auto jalan di 120 Hz yang udah berasa smooth. Terus kalau kita pakai buat nonton video gitu atau film, ya auto turun ke 60 Hz, dan pas kita pakai layar AOD-nya yang sebenarnya nggak AOD banget karena cuma maksimal 10 detik doang ya, habis itu layarnya gelap lagi. Ini langsung turun juga ya ke 30 Hz buat lebih hemat daya. Nah, di sini saya jadi mikir gitu ya, ternyata memang spesifikasi layar di HP ini tuh nggak yang flagship banget. Karena di sini kita masih dapat spek layar yang kayak HP Android mid-range sih, AMOLED, yang mana refresh rate-nya juga segitu ya. Ya paling dituning dari kecerahan yang lebih terang, terus pixelnya juga lebih rapat. Cuma ini belum pakai layar OLED yang udah LTPO ya, yang biasanya ada di HP-HP belasan juta, yang mana bisa turun sampai 1 Hz. Terus bagian baterai juga nggak terlalu wah, ya meskipun nggak bisa dibilang yang boros-boros banget sih. Buat pemakaian seharian penuh, baterai 5500 mAh di HP ini juga performanya masih cukup banyak sih. Cuma ya kalau kita ngelihat tren HP-HP sekarang yang udah ngusung baterai 6000, 6500, bahkan 7000 mAh, dengan bodi yang lebih ringkes dari HP ini, saya ngerasa si 15T Pro ini kayak ketinggalan gerbong banget gitu. Sebenarnya kalau untuk daya tahan baterai atau konsumsi baterai per aplikasi masih wajar-wajar aja sih. Ini saya pakai buat maraton streaming 2 jam, itu baterainya kemakan sekitar 12%. Terus push rank Mobile Legends setengah jam, itu baterainya turun sekitar 8-9%. Ya masih standar lah ya. Cuma kalau Anda ini dikasih baterai yang lebih
badak lagi ya, 6.500 lah atau 7.000 sekalian. Kayaknya HP ini bakal lebih enak sih buat dipakai jangka panjang. Baterainya sih nambah ya, tapi chargernya malah kena diskon. Dari yang tadinya tuh udah bagus banget 120 watt, 15T Pro ini malah pakai charger bawaan di 90 watt. Turun ya secara angka. Ya meskipun pas kita pakai untuk pemakaian sehari-hari tuh ya ini masih berasa kenceng juga sih. Ini saya ngecas 15 menit ya, saya tinggal mandi. Itu baterainya udah keisi setengahnya ya, 50%. Terus ngisi setengah jam itu udah hampir 90%. Dan sampai benar-benar penuh itu bahkan nggak nyampe 40 menit. Opsi wireless charging bahkan yang sampai 50 watt juga masih kompatibel di HP ini. Cuma ya PR-nya kita mesti cari wireless charging yang official dari Xiaomi. Ya, sampai detik-detik terakhir mau tag video ini tuh saya bolak-balik refresh settingan software update-nya ya. Tapi ternyata masih belum ada Tam ya. Karena pas saya baca berita pagi ini tuh katanya sih update HyperOS 3 itu udah OTW ke Xiaomi 15T Pro dan beberapa HP Xiaomi yang masuk di batch awal yang bakal kebagian HyperOS 3 yang basisnya Android 16. Cuma ya udahlah ya, kita tungguin aja. Karena jujur saya penasaran banget sama HyperOS 3 ya. Itu ada Hyper Island yang lebih interaktif itu, terus fitur AI-nya juga konon bakal makin banyak, tampilan juga bakal di-redesign lagi, lebih rapi, lebih minim bugs. Dan yang paling saya tunggu-tunggu katanya ya, interconnectivity di HyperOS 3 itu bahkan udah bisa lintas platform sampai ke iOS. Patut ditunggu nih. Ya semoga abis video ini jadi ya, tiba-tiba ntar nongol tuh update HyperOS 3-nya. Dan menurut kalian perlu nggak sih kita buat video khusus ya terpisah ngebahas HyperOS 3 di Xiaomi 15T Pro ini? Coba komen di bawah. Ya untuk makin jangka panjang Xiaomi 15T Pro ini udah cukup proper ya. Karena dia bakal dapat jamin update dari Xiaomi itu sampai 6 tahun ya, full security patch. Dan itu termasuk 4 kali upgrade versi Android. Jadi kalau sekarang startingnya tuh dari Android 15, ya ini HP kira-kira masih bisa pakai Android sampai versi 19. Terus untuk konektivitas HP ini juga bisa dibilang paket yang nyaris komplit. Ini HP udah bisa pasang eSIM ya, yang relatif lebih aman dan juga lebih praktis ya di zaman sekarang. Dan yang paling saya rasain di Xiaomi 15T series itu di daya tangkap sinyal yang emang bagus banget. Dan konon ya kalau kita baca-baca, 15T dan 15T Pro ini udah dipasangin chip tuner ya, namanya apa sih? Xiaomi Source TS1 ya. Itu sama kayak di Xiaomi 15 yang fungsinya buat ningkatin daya tangkap sinyal, mau itu sinyal WiFi, seluler, atau bahkan sampai Bluetooth juga. Nah, entah chip ini bakal nguatin sinyal GPS atau enggak, tapi saya ngerasain banget ya, konektivitas GPS di HP ini juga rata-rata lebih bagus dari HP-HP sekelasnya. Ya, saya bilang konektivitasnya itu nyaris komplit karena kalau kita ngelihat port USB-nya ini masih pakai teknologi yang jadul. Ini masih port USB 2.0 yang artinya untuk speed transfernya juga masih lebih lambat ya dari HP flagship yang harganya belasan juta gitu. Dan yang paling gongnya sih kalau kita masih pakai USB 2.0 artinya kita nggak bisa display out ke monitor eksternal. Oke, jadi kesimpulannya, buat yang nyari spek flagship killer dengan porsi yang nyaris komplit di harga nggak nyampe 2 digit, Xiaomi 15T Pro ini bisa dibilang salah satu alternatif yang paling worth it. Yang dikurang-kurangin di HP ini buat menekan harga itu nggak terlalu dirasain ya sama pengguna kebanyakan. Ada alhamdulillah, nggak ada ya udah gitu, masih mewah HP ini gitu. Dan menurut saya sih porsi rasa flagship di HP ini udah cukup pas ya. Kita masih dapat spek kamera Leica dengan teknologi periskop kelas atas, mesin beringas, storage kelewat batas, dan susah sih nyari kombinasi semua ini di harga 10-11 juta. Nah, kalau udah kekumpul duit segitu, tapi baru sadar kalau HP-nya nggak bisa display out, dan bodi belakangnya itu masih berasap plastiknya, kira-kira masih mikir-mikir lagi nggak buat ngambil Xiaomi 15T Pro? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Xiaomi 15T Pro. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.